Halo guys, selamat malam. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kita yang ada di sini nih dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Ya walaupun asin-asin kemarin gitu ya, dari Aptos tuh masih kerasa sebenarnya sampai sekarang. Tapi alhamdulillahnya lewat momen tersebut tuh akhirnya makin banyak gitu peminat dari iDrop. Jadi aku mau ngucapin nih ya, selamat datang buat kalian teman-teman baru kita yang akan baru memulai penjelajahannya di dunia iDrop gitu. Nah, sebelum kita lanjut gitu ya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nah, di sini nama aku adalah Esa. Nah, untuk di Valuable sendiri itu aku sebagai co-founder. Tapi pada malam hari ini aku akan jadi moderator untuk acara kita hari ini gitu. Terus aku di sini nggak sendirian. Aku juga mau memperkenalkan gitu. Founder sekaligus CEO Valuable yang kita andelin, terus si paling pemikir lah ya, yaitu Kak Dorita. Boleh mana nih Kak Dori suaranya? Oke, halo semua. Ya, Oke, makasih Kak Dori. Jadi malam hari ini Kak Dori akan jadi pembicara yang bakal banyak sharing seputar iDrop. Jadi buat kalian yang penasaran sama apa sih si iDrop ini gitu, kita akan bahas di sini sampai kelar. Pokoknya kalian gak paham, gak tidur dah pokoknya ya gitu. Oke guys, jadi aku memperkenalkan lagi nih sekali lagi. Acara kita hari ini itu adalah Ask We Anything edisi pertama dengan topik mengenal iDrop potensi cuan tanpa modal. Sebagai pembuka diskusi kita malam ini gitu, Kak, aku pengen nanya, sebenarnya apa sih Kak iDrop crypto itu? Coba dong jelasin. oke. Karena masih banyak yang baru ya, jadi kita jelasin dari teori dasar dulu nih ya, dasar dulu. Airdrop crypto, kalau kita bayangin, konsepnya kan kurang lebih agak mirip ya sama giveaway pada umumnya. Dan beberapa event airdrop pun memang bisa kita katakan sebagai giveaway sebenarnya kan. Oke, gini deh, pemahaman konsep paling mudahnya. Misalnya kita analogikan ada sebuah startup nih. Kalian boleh catat juga ya, kalian boleh bawa catatan nih. Mungkin kalian ada yang penting mau dicatat, nanti kayak kalian googling sendiri, itu bagus sih. Misalnya kita analogikan ya, ada sebuah startup nih yang baru dibangun dan nggak punya apa-apa, termasuk investor ya. Jadi mereka nih cuma punya sedikit modal, produk atau fitur aja nih buat jalanin perusahaannya misalnya. Kira-kira menurut kalian apa langkah pertama yang bakal mereka lakuin? Pastinya brand awareness kan, kayak apapun caranya nih kan, cariin muka, cari nama gitu. Nah tapi biasanya mereka bakal bikin promo, kasih embel-embel potongan harga, bonus item, dan yang paling sering kita temuin itu giveaway produk kan. Nah, hal ini juga tentu terjadi di industri kripto kan, di mana semua project yang baru dikembangkan, mereka perlu naikin namanya supaya dikenal masyarakat yang ada di ekosistem kripto tertentu, supaya menumbuhkan potensi ketertarikan para investor. Setuju nggak nih? Coba gini deh, bayangkan kalian nih ya, kalian nih investor misalnya, mau mempercayakan uang kalian di sebuah project yang nggak dikenal siapa-siapa. Dari segi sosial medianya tuh cuma ribuan followers saja misalnya. Itu kalian nggak mungkin tertarik kan? Dan pasti mikir kayak, ini project apa nih, mau sampai mana gitu kan. Ini masih awal banget gitu. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah konsep airdrop ini buat ngedongkrak brand awareness dari banyak aspek. Tujuannya mulai dari ningkatin pengguna fitur mereka, naikin follower sosial medianya, dan masih banyak lainnya ya, sesuai kebutuhan setiap project pada event airdropnya. Jadi kalau aku harus bilang, harusnya airdrop tuh nggak akan mati ya, atau ada habisnya tuh nggak akan, karena konsep ini memang dibutuhkan project-project crypto. Tapi menurutku airdrop tuh cuma bakal berubah konsepnya aja. Mulai dari cara kerjanya, tugas yang dikasih, dan hal-hal lainnya ya. Seiring berjalannya waktu itu konsepnya akan bergeser aja. Oke, gitu Kaisa. Oke Kak, jadi gambaran iDrop-nya tuh udah bisa dipahami lah. Nah, terus ini kalian gimana nih guys? Udah terbayang belum tentang apa sih si iDrop ini? Boleh dong coba dikasih responnya gitu di grup. Paham nggak? Udah terbayang belum tentang iDrop itu apa? Kalau pada diam berarti aku anggap kalian udah pada kebayang ya tentang iDrop itu. Oke, kita lanjut nih ya. Eh, Berdasarkan tadi yang udah aku tangkap gitu ya dari penjelasannya Kak Dori gitu. Sebenarnya kan
iDrop ini hampir sama kayak giveaway biasa, sama-sama bagi-bagi reward, terus juga sama-sama ngerjain tugas sosial media gitu. Terus perbedaannya sendiri antara iDrop Crypto sama giveaway biasa itu kayak gimana sih Kak? Boleh nggak tolong jelasin? Oke, perbedaan airdrop crypto sama giveaway pada umumnya ya. Perbedaannya cukup jauh ya kalau kita compare sama giveaway yang dibuat artis-artis di Instagram ataupun giveaway dari brand-brand di sosial media gitu kan. Tapi tolong koreksi kalau salah. Setauku ya, bahkan ada istilah grup khusus pemburu giveaway artis ya, giveaway artis gitu. Aku berani bilang lebih worth it kerjakan airdrop crypto sih, karena polanya kan mirip ya, polanya kurang lebih mirip dan hasilnya jauh beda gitu. Nah, emang apa sih bedanya gitu? Pasti kalian yang awam juga nanya nih, bingung nih, kayak beberapa juga ada yang masih anggap remeh airdrop sampai sekarang kan. Masih masih banyak banget gitu. Nah, perbedaan airdrop crypto sama giveaway pada umumnya itu jelas di berbagai aspek sebenarnya. Kalau kalian dengar baik-baik nih ya, perbedaan paling jelas itu ada di reward atau hadiahnya. Itu yang pertama, di sini yang kita dapat itu bukan rupiah atau mata uang negara secara langsung yang didepositkan ke dompet kita gitu. Kayak ini lu dapat 100.000 gitu. Enggak, gitu. Jadi di sini kita dapatnya tuh mata uang kripto. Token atau koin yang dibuat atau dikembangkan sama para pengembang proyek yang airdropnya kita kerjain gitu. Ada kurang dan lebihnya sebenarnya untuk hal ini. Justru menurutku menariknya, kita dikasih sesuatu nih yang mana harganya tuh fluktuatif. Misal kita dikasih uang 100.000, kita 100.000 doang kan gitu. Misalnya ada salah satu airdrop ngasih uang giveaway artis misalnya ngasih 100.000, sedangkan potensi cuannya lu dari 10 orang misalnya, kan itu cuma ada 10 orang. Itu kita dapatnya dikit banget kan, kayak cuma 100.000 udah oke, kita cari lagi yang lain. Sedangkan di sini tuh enggak. Airdrop tuh kan dapatnya token ya, kripto. Sedangkan kripto itu seperti yang kita tahu volatilitasnya tinggi dan sifatnya fluktuatif ya, bergerak gitu. Ini sering banget nih dari pengalamanku pribadi ya. Dari yang harusnya misalnya cuma dapat $2 aja, aku ketiduran sebentar terus jadi $15. Itu hokinya di situ. Terus ada juga pernah kayak dapat $10, di hold sebentar, besoknya jadi $70, itu pernah juga. Tapi ada pahitnya juga, ada pasti beberapa dari kalian nih, ada yang pernah ngalamin juga nih, nyoba hold hasil dari airdrop, harganya jatuh sampai biasanya kita sebut istilahnya apa? Abu. Nah, perbedaan paling signifikan nih, perbedaan paling jelas dari airdrop crypto tuh ya sangat beragam ya di airdrop crypto tuh. Di sini sangat beragam mulai dari jumlah pemenangnya, hadiah yang didapat karena ada yang dapat token kripto, ada juga yang dapat NFT. Lalu tugas-tugas yang dikerjakan pun banyak jenisnya gitu. Katakanlah giveaway pada umumnya biasanya pemenang cuma 10. Tapi di airdrop yang biasa kita post itu bisa mulai dari 400 orang secara acak, 1.000 winners, atau bahkan ada yang untuk semua partisipan, itu ada juga. Itu menarik sih. Jadi sebagai contoh aja ya, nih sebagai contoh. CDP Fund 2021 itu proyek besar ya kalau sekarang. Itu 2021 waktu awal proyeknya baru dikembangkan, mereka bikin airdrop, itu simpel banget. Airdropnya cuma lewat bot doang. Seluruh partisipan waktu itu dapat sekitar 2 juta rupiah. Dan itu KSA juga dapat ya. Dan tapi sekarang ini lebih banyak developer kasih reward ke partisipan itu secara acak sih ya. Ratusan, ribuan, atau belasan ribu orang gitu. Tapi kalau kita ngelihat ke Aptos kemarin, yang kemarin banyak orang JP, koreksi lagi kalau salah, setauku, itu airdrop Aptos itu bahkan yang dapat itu 112.000 wallet loh. Menarik kan? 112.000 orang dapat reward senilai puluhan juta, itu ada nggak di giveaway artis-artis gitu? Nggak mungkin kan? Gitu. Lalu ada juga namanya distribusi airdrop nih, kalau di airdrop itu. Ini juga beragam ya. Kadang ada airdrop yang instan langsung dapat tokennya gitu, atau hadiahnya nih instan gitu, langsung dapat. Gitu. Ada juga. Tapi kadang ada juga yang 1 hari baru distribusi, seminggu, 2 bulan, kan 6 bulan. Dan yang paling jarang tuh yang tapi memang pernah ada itu setahun. Itu gokil sih sampai setahun. Nah makanya kalau kalian garap airdrop,
jangan dipikirin kapan nih dapatnya. Karena bisa aja bulan depan kalian petik apa yang kalian kerjain sekarang. Bisa aja 2 sampai 3 bulan kemudian. Ini balik lagi ke rezeki, ya rezeki kalian masing-masing sih ya kadang ya. Tapi kita kan nggak garap cuma satu atau dua airdrop aja kan dalam sebulan gitu. Jadi di bulan berikutnya bisa dibilang kita panen lah ya gitu istilahnya. Kalau kita sedikit cerita, kalian yang udah lama di Valuable pasti kenal nih salah satu mantan admin kita nih, namanya Wafir. Eh, baru sebulan dia garap airdrop pertama kali ya, pertama kali sebagai pemula kayak kalian kebanyakan di sini. Pertama kali dia garap airdrop itu dapat 7 juta dari Startera. Itu cuma seminggu, kalau nggak salah seminggu 2 minggu dia langsung dapat. 2 bulan kemudian dia dapat sekitar 60 jutaan dari NFT Galactic Punk. Itu masuk beberapa media juga tuh waktu itu. Itu ya rezekinya beda-beda, tapi kan banyak juga kok yang udah kayak sebulan belum dapat apa-apa gitu. Nggak ada salahnya ya nyoba peruntungan, yang pasti kalau bisa sih konsisten. Karena kita nggak akan pernah tahu airdrop mana yang rewardnya bakal cukup buat beli NMAX, rokok sebungkus, atau nggak ada harganya sama sekali. Biasanya karena proyeknya mangkrak, scam, atau rug pull. Kita nggak tahu kan. Gitu Kak Esa. Oke, bener ya guys. Jadi kita tuh kalau garap iDrop, usahakan jangan mikir dulu rewardnya kapan, distribusinya rewardnya berapa. Tapi yang penting kerjain dulu aja. Kita nggak tahu panennya kapan nih gitu kan. Terus juga ternyata sistemnya itu sendiri, iDrop ini bisa dibilang lebih beraneka ragam dibandingkan sama giveaway biasa yang ada di sosmed lain gitu. Misalnya kayak giveaway Baim Wong atau apa gitu kan. Itu kayak beda banget gitu. Lebih berkelas lah ya iDrop mah. Oke Kak, terus nih apa ya, garap iDrop itu kan sebenarnya kayak gitu-gitu aja ya Kak. Kita tuh kayak garap sosmed, terus nanti kita dapat penghasilan yang kadang nggak nentu gitu. Terus apa sih sebenarnya yang bisa kita lihat gitu, kelebihan apa yang bisa kita lihat dari iDrop itu gitu sampai sebegitu worth it-nya untuk digarap gitu. Oke, kelebihan ya. Menarik nih. Karena kalau kita lihat lagi, emang masih banyak banget sih yang komen soal airdrop ya. Kayak tadi aku bilang itu kan. Tapi giliran ada yang JP dan rame diliput media online sana sini, baru pada penasaran gitu kan. Nah, aku harap sih kalian yang penasaran dan mulai mau nyoba nih, ke depannya bisa konsisten kayak yang lain. Kalau gitu, kita kasih beberapa kelebihan ya, gambaran kelebihan airdrop crypto. Ini nggak cuma buat penggemar kripto aja ya, jadi orang awam atau anak sekolah pun sebenarnya cocok banget buat cari tambahan di sini. Gitu. Uang sekolah ya, uang jajan. Gitu. Yang pertama khususnya buat yang masih buta banget nih soal dunia kripto. Menurutku, airdrop cocok banget buat memulai kita kenalan sama terbiasa sama kripto nih, itu mulai dari airdrop. Gitu. Karena lewat beberapa tugas airdrop misalnya ya, itu kalian bisa ngerasain dan paham gimana caranya pakai DEX atau Decentralized Exchange kayak PancakeSwap, Uniswap, QuickSwap gitu. Dan masih banyak lagi gitu. Lalu kalian juga kan akan jadi terbiasa sama penggunaan dompet kripto, mulai dari nambahin smart contract token gitu, kirim dan terima token atau NFT, kenalan sama yang namanya mint atau cetak NFT, lalu ngerasain jual NFT yang didapat gitu kan dari airdrop. Itu juga pengalaman terbaik buat pemula sih sebenarnya. Jadi sekali lagi menurutku airdrop bisa jadi sarana pembelajaran explore ekosistem kripto ya. Terus kedua, kelebihan airdrop balik lagi, menurutku bisa jadi pilihan aktivitas tambahan nih yang produktif ketika misalnya market lagi bearish atau nggak kondusif. Saya kalian tuh trader ya. Saya kalian trader atau investor yang suka ikut IDO atau launchpad deh gitu. Nah, pas market begitu, tentu airdrop bisa jadi kegiatan pilihan supaya kalian tetap menghasilkan nantinya. Gitu. Masuk akal kan? Daripada kalian ngelamun gitu kan, mau DCA tapi duitnya nggak ada gitu kan. Udah stuck mentok gitu. Ya, balik lagi ke airdrop aja gitu. Terus kelebihan selanjutnya berkaitan sama yang pertama. Cocok banget sih. Buat mereka yang kalau istilah di kripto sih, kita nyebutnya no coiner ya, orang awam yang nggak punya modal buat explore di kripto. Airdrop ini cocok buat jadi pilihan batu loncatan kalian sebenarnya. Karena uang yang didapatkan secara cuma-cuma walaupun ada waktu juga ya kadang yang dikorbankan. Tapi dari sana kan kalian bisa kumpulin hasil yang didapat gitu.
Misalnya kalian pengen trading dengan modal 3 juta, ya mulai aja dari airdrop dengan kumpulin setiap hasilnya di centralized exchange, misalnya Binance atau apapun itu. Bisa juga jadi atau bisa jadi batu loncatan kalian yang mau cari modal usaha nyata. Itu sebenarnya kalau kalian udah menghasilkan di airdrop crypto, sebenarnya ya, walaupun kalian tuh pasti kayak ketagihan akan garap lagi gitu. Itu pasti sih, saya ngerasain sendiri. Dan kalau dari case aku, gimana caranya hasil dari airdrop bisa jadi uang lagi, itu larinya ke bisnis. Bisnis yang dibangun di valuable misalnya, itu kan modalnya semua dari mana? Dari airdrop gitu. Aku hidup sejauh ini, kalau kalian pengen tahu, semua admin valuable sejauh ini semua hidup itu dari airdrop. Eh, Sumber pendapatan income utamanya itu dari airdrop. Walaupun ada beberapa hal lain gitu. Semua awalnya dari airdrop kita selama 2 tahun, dari 2021 gitu. Jadi balik lagi ke kaliannya, bisa konsisten apa enggak nih gitu. Nah, banyak banget sebenarnya kalau kelebihannya kan. Kalian bisa rasain sendiri nantinya gitu. Nah, yang paling aku suka tuh gini, airdrop banyak banget ngedorong anak sekolah pengen punya uang tambahan, jadi bisa beli sesuatu tanpa minta ke orang tuanya. Soalnya banyak banget aku lihat anak SMA yang pegang puluhan juta gitu dari airdrop. Wah, itu keren sih, gila. Kelebihan terakhir yang paling penting nih ya, dari airdrop itu tanpa modal dan nggak beresiko. Walaupun beberapa airdrop ada yang perlu modal, tapi kan itu opsional ya, buat mereka yang mau siap aja kan gitu, siap sama risikonya. Toh kalian tetap bisa garap yang nggak perlu modal, dan cuannya tuh sama gitu, nggak ada bedanya. Kadang yang ada modalnya pun nggak cuan kan. Contoh kemarin para admin valuable ngabisin ratusan dolar di Grand 11 Bitcoin itu ya nggak dapat apa-apa juga kan gitu. Itu balik lagi ke kaliannya kalau soal itu. Gitu guys. Oke, oke, Kak Dori. Jadi benar ya, kelebihan iDrop sendiri tuh kayak seluas itu, terus juga sebermanfaat itu gitu untuk kita sebagai penggarap gitu. Jadi kita nggak sia-sia nih garap iDrop, walaupun kadang kayak kena scam ataupun kena rug pull atau gimana, tapi ada ilmu yang bisa kita ambil gitu di situ. Kita juga jadi makin tahu tentang si kripto ini gimana, tools-toolsnya dan selainnya gitu kan. Nah, terus kita lanjut nih Kak, gitu. Jadi sesuai dengan pengalaman aku nih selama jadi penggarap iDrop gitu kan, kayak makin kesini tuh kayak makin aneh-aneh aja gitu jenis iDropnya. Nah, sampai saat ini kira-kira ada jenis-jenis iDrop apa aja sih Kak? Terus gimana cara ngerjain iDropnya itu sendiri? Jawab Kak. Oke, jenis-jenis airdrop ya. Jadi karena jenis airdrop ini beragam, beberapa dari kita kadang perlu putar otak juga nih gitu. Jadi menurutku minimal tuh kalau dalam airdrop melek teknologi deh ya minimal. Karena kita harus terbiasa sama aplikasi atau fitur-fitur asing. Dan yang paling penting nih, jangan terlalu buta bahasa Inggris supaya hal sepele yang seharusnya udah kalian baca di rules airdropnya misalnya, justru kalian tanyain lagi nih ke mimin-mimin Valu. Kan kasihan ya mereka gitu, jadi harus jawab apa yang seharusnya kalian udah baca gitu. Saranku buat kalian yang nggak terbiasa sama bahasa Inggris, coba dari sekarang biasain pakai Google Translate aja. Atau nanti kita siapin buat translate di grup ya. Karena sekarang ini admin valuable yang handle airdrop itu lagi dimodifikasi sama aku untuk ubah format postingan. Jadi lebih sering pakai bahasa Inggris nantinya. Karena member kami itu bukan dari Indonesia aja, jadi aku harap pengertiannya ya kalau soal itu. Balik lagi nih, ngomongin jenis airdrop. Wah, beragam banget sih ini. Mulai dari yang tanpa modal, ada juga yang berbayar, terus mulai dari yang simple banget cuma follow sosmed, ada juga yang ribet harus uji coba fitur-fiturnya nih gitu. Coba kita sebutin sebagiannya. Yang kalian gak asing dan paling cocok buat pemula nih ya, karena banyak pemula di sini. Yang paling cocok itu jelas airdrop bot. Itu udah rame dari dulu sih kalau airdrop bot. Mungkin pertama kali saya kerjakan airdrop bot itu kisaran 2018 sampai 2019 lalu ya. Di reward token lebih banyak di jaringan Ethereum saat itu gitu. Kalian pemula kalau bingung mulai dari mana, ya mulai dari airdrop bot aja tanpa pilih-pilih apa yang kami post gitu. Jadi ada juga yang airdrop yang acaranya diselenggarakan di platform khusus nih. Misalnya kalau kalian biasa dengar itu ada Gleam, Widget, dan masih banyak lagi. Itu kan pihak ketiga ya gitu, diselenggarakan di platform khusus.
Nah, kalian bakal sering ketemu airdrop jenis ini. Nggak cuma dari Gleam aja ya, karena platform yang handle event kayak gini tuh udah banyak banget pilihannya. Mereka ngedukung campaign proyek-proyek kripto biasanya. Ini juga masuk kategori yang mudah buat pemula ya. Kalian juga cocok buat belajar dari sini atau dari airdrop bot. Jadi kalian bisa catat dulu nih sekarang, airdrop Gleam atau bot ya. Itu boleh buat belajar. Nah, lalu ketiga, ini juga ada airdrop testnet namanya. Buat yang belum paham, testnet itu sebuah jaringan tes ya, di mana aset apapun yang ada di sana itu nggak nyata, alias cuma dipakai buat uji coba suatu fitur aja ya. Jadi setelah ini, aku nggak mau lihat ada ya orang kayak screenshot 100 Ethereum di wallet testnetnya, dan nanya kayak, ini bisa dicairkan nggak kak? Gitu. Wah, itu fatal. Balik lagi soal testnet. Airdrop yang satu ini jelas masuk ke kategori paling berat. Karena kadang fitur yang harus diuji itu justru masih ada bug error juga kan. Karena namanya tes kan, uji coba, jaringan uji coba. Atau lambatnya jaringan tuh kadang proses transaksi di testnet itu mempengaruhi mood kita pas lagi garap. Itu garap jadi setengah-setengah kan gitu. Siapa nih biasanya nih yang relate kayak gini di sini? Nah, bonus terakhir nih, jenis airdrop buat para pemula deh. Kita tambahin satu lagi. Ada airdrop form ya. Ini simple sih biasanya. Airdrop yang dibuat lewat Google Form ini kurang lebih tugasnya mirip kayak airdrop buat cuma follow-follow sosmed doang, kayak join grup, lalu masukin data kita di sana gitu. Itu cocok banget buat pemula. Tapi tetap harus diingat, walaupun aku kategorikan jenis airdrop dari simple sampai yang ribet, tetap ada aja kok airdrop yang tingkat kesulitannya bukan main. Misalnya kayak garapan, kalau kalian ingat, Ewa kemarin itu 5 tas doang, 5 tugas doang, itu selesainya sampai berbulan-bulan. Itu di bot, dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi ini balik lagi ke projectnya aja. Kalian boleh coba yang cuma follow sosmed aja lah intinya gitu. Buat belajar itu cocok. Kalian cek dulu nih, tugasnya gini doang, oke kita garap gitu. Gitu Kak. Oke, jadi bener guys, iDrop ini tuh kayak makin beragam aja jenisnya. Jadi buat kalian nih orang apa yang pada baru mau belajar gitu, bisa dimulai dari yang mudah-mudah dulu aja. Kayak tadi katanya apa, bot, glam, terus apa kayak tadi yang kayak klaim-klaim OAT kayak gitu-gitu kan. Terus juga tapi tetap harus di-upgrade gitu pengetahuan kaliannya. Jadi nanti bisa garapnya macam-macam gitu. Jadi jangan stuck di situ aja. Nanti kalau stuck di situ aja, reward kalian cuma dari situ aja. Tapi kalau misalnya kalian belajar untuk coba garap yang lain-lainnya juga, nanti rewardnya dari yang lain-lain juga gitu. Makin beragam juga rewardnya. Terus juga buat kalian nih yang udah lama garap iDrop, harus siap buat ketemu iDrop model baru. Nah, karena biasanya nih ya, iDrop itu makin kesini malah makin kesana dah pokoknya tax-taxnya. Kayak gitu guys. Nah, terus nih Kak, dari banyak iDrop yang ada di muka bumi ini lah ya, ada nggak sejarah iDrop-iDrop yang bisa dibilang JP selain Aptos kemarin? Coba jawab Kak, biar kita tuh tergarami lagi lah gitu. Tergarami ya, JP, JP. Oke, mungkin kita sebutin sebagian aja ya. Hitung-hitung buat perkenalan atau gambaran motivasi aja lah ya. Tapi jangan sampai ini ngebentuk ekspektasi kalian terlalu tinggi soal airdrop ya. Aku coba kasih tahu beberapa project yang JP sejak valuable dibuat 2021 sampai sekarang aja. Tapi kita rangkumin dikit banget nih. Mohon koreksinya ya kalau ada salah nominal atau semacamnya. Karena yang disebutin di sini belum, aku nggak ngerasain JP semuanya sih gitu. Jadi karena sebenarnya aku tukang skip garapan juga dulu tuh. Oke, yang pertama itu ada Samo. Ini cukup booming sih tahun lalu ya. Nah ini yang paling bikin gempar, beberapa dari kalian pasti pernah dengar lah Samo nih, Samoyed di 2021. Ini jaringan Solana, tokennya juga masih ada, kalian kalau buka di CoinMarketCap masih ada. Airdropnya itu simple, cuma via Discord aja. Nggak simple sih sebenarnya, karena ngejar OG ya. Tapi via Discord, bukan Telegram atau segala macamnya ya. Ini via Discord aja. Reward awalnya itu kalau nggak salah, koreksi, itu sekitar 15 dolaran. Kurang lebih ya. Habis itu nggak lama kemudian, rewardnya itu naik drastis, sekitar 20 jutaan. Di 20, 50, sampai kalau nggak salah kalau kita masih hold saat itu berapa bulan kemudian, itu kalian bisa beli BMW bekas mungkin ya, sekitar 300 jutaan. 300 jutaan dari airdrop doang, siapa yang kebayang?
Saat itu kalau nggak salah makin naik lagi, cuma aku nggak tahu karena takut salah ngasih juga. Kalian bisa cek sendiri. Kalian ketik aja Samo di beberapa channel kesayangan kalian, mungkin itu ada beberapa yang post gitu. Terus yang JP lagi ya, ada NFT Memeland. Ini Memeland ini tahun ini. Ini untuk motivasi aja ya. Volume trading Memeland itu sempat boom di OpenSea. Jadi reward yang kita dapat itu NFT, bukan token ya, nggak kayak Samo tadi. Kita dapatnya NFT. Seingatku tugasnya itu cuma connect wallet doang. Kalian jadi sebagai bentuk registrasi itu connect wallet doang, terus join sosmednya. Tapi untuk airdrop Memland ini itu butuh syarat sekitar hold, kita harus hold di wallet kita sekitar 0,1 Ethereum. Kurang lebih ya, seingatku. Hold doang loh ya, bukan beli NFT-nya. Habis itu dalam kurun waktu sebulan doang, itu 10.000 orang beruntung berhak cetak NFT-nya. Kurang lebih JP-nya senilai 15 sampai 20 jutaan kalau nggak salah buat harga per NFT-nya. Itu Memland. Itu di tahun ini. Beberapa admin dan member di sini banyak yang dapat juga, syukur. Dan ini ada Pulse juga nih. Ini baru kemarin, kalau Pulse ini sebelum Aptos sebenarnya. Pulse ini tugasnya bisa dibilang gampang ya. Cuma daftar dan connect wallet kalian di websitenya doang. Itu rewardnya kisaran 300 sampai 700 dolaran kurang lebih. Menarik kan? Dapat jutaan rupiah cuma modal daftar website. Ya, itulah uniknya airdrop kan. Jenis ini udah banyak banget sebenarnya yang daftar website doang gitu, udah banyak banget. Tapi yang JP juga nggak banyak. Tapi sekali dapat JP, itu bisa dipakai buat modal usaha atau nyelam ke industri kripto ya kan. Kalian bisa jadikan hasil airdrop sebagai batu loncatan buat modal trading, jajan NFT, atau masih banyak lainnya lah ya. Nah tapi dari semua airdrop yang JP tadi disebutin, aku mau coba tegesin satu hal sih. Gak semua airdrop itu akan menghasilkan sebesar itu. Mungkin ini kalian harus sadar, kalian harus terima juga. Mungkin 1:100 ya aku bisa bilang. Jadi hal pertama yang harus kalian biasakan sebelum coba garap airdrop, menurutku adalah ngerubah pola pikir kalian dulu. Jangan garap airdrop karena pengen dapat instan, pengen dapat JP kayak yang tadi disebutin gitu. Pola pikirnya harus digeser dulu nih gitu. Garap karena emang pengen garap aja, kalau iseng ada waktu aja dulu deh belajarnya gitu. Dari belajar aja dulu, jangan kayak, wah gue bakal dapet puluhan juta nih dari sini gitu, dari yang gue kerjain sekarang. Jangan kayak gitu. Nanti kalau udah menghasilkan, tahu sendiri rasanya gimana gitu. Kalau kita bisa bilang sih ya, garap dan lupakan. Biasanya kita pakai istilah itu. Soal distribusinya kapan, rewardnya berapa, itu belakangan deh. Karena kita nggak pernah tahu atau nebak mana yang potensial. Karena ada loh orang yang nggak pernah JP, nggak pernah ngerasain JP, di grup juga banyak. Nggak pernah ngerasain JP tapi landing airdrop bisa $10, $30, $50, itu sebulan bisa 2 sampai 5 kali. Ini case-nya dari temanku ya, nggak tahu yang lain gimana, atau mungkin ada juga yang lebih gitu. Aku nggak mau bikin ekspektasi apapun sama kalian di sini, jadi saranku lebih baik turunin dulu nafsu JP-nya sebelum garap, gitu. Oke, gimana? Pada tergarami tidak? Ternyata banyak ya yang JP-JP gitu. Makanya semangat buat garap iDropnya, jangan ada yang keskip lah pokoknya. Karena benar tiap tahun itu pasti ada aja yang apa iDrop yang JP gitu. Terus kebanyakan juga orang-orang ini pada kelewat terus akhirnya nanti nyesel. Nah, siklusnya itu biasanya kalau siklus garap iDrop tuh kita garap iDrop terus nggak landing nih, terus berhenti garap, tahu-tahu lihat orang JP nanti balik lagi ke awal gitu. Pasti yang udah lama main iDrop mah ngerasain lah siklusnya ini gitu. Coba nih kalian juga share pengalaman JP kalian atau mungkin pengalaman kalian ngelewatin iDrop JP gitu, gimana rasanya, boleh di-share di grup ya. Oke Kak, terakhir nih sebelum kita masuk ke tanya jawab atau pertanyaan yang masuk ke kita gitu ya. Karena kan berkat hype kemarin gitu ya, makin banyak nih teman-teman yang gabung ke Valuable gitu. Bisa nggak Kak, tolong jelasin sih sebenarnya kita itu Valuable itu apa, terus juga perannya itu gimana nih Kak? Oke, peran valuable. Valuable kan pada dasarnya sebuah media kripto yang tujuannya mengedukasi dan kasih informasi luas ya, nggak cuma soal airdrop aja sebenarnya. Balik lagi ke visi kami yang mana pengen memajukan industri kripto di Indonesia dan ngebenahin paradigma buruk atau stereotip masyarakat terhadap cryptocurrency sejak kejadian Binance Coin atau Indra Cash kemarin ya.
Kita tuh pengen ngelurusin itu aja sebenarnya. Itu visi kita sekarang. Nah, tapi Valuable tuh sebelum ngebentuk visi baru tersebut, itu ya berawal dari media informasi seputar airdrop aja. Dan sekarang masih berjalan kayak yang kalian lihat di channel Telegram kita atau grup kita sekarang gitu. Jadi ya peran kita di airdrop buat sekarang udah jelas fokusnya buat kasih informasi airdrop yang udah tim kita cross check dulu nih. Dan juga nuntun member-member buat ngerjainnya. Intinya kita di sini coba ngebuat wadah atau komunitas. Kalau di divisi airdropnya itu bikin wadah aja sih ya. Wadah apapun itu, wadah edukasi, wadah informasi, atau wadah diskusi gitu. Kurang lebih gitu, Kak. Oke, Kak Dori. Nah, gitu guys. Jadi valuable ini memang ada buat jadi wadah kalian ya, belajar seputar kripto ataupun khususnya juga di iDrop nih. Jadi kalian nanti di sini bisa diskusi apa aja, kita-kita di sini bisa diskusi apa aja pokoknya. Dengan kalian tahu gitu, valuable itu apa, terus juga perannya itu apa gitu ya. Aku sih berharap banyak nih ya, kita itu bisa bareng-bareng ngembangin komunitas valuable ini biar manfaatnya itu bisa dirasain sama banyak orang gitu. Terus juga bikin kita jadi makin solid. Love you sekebun dah pokoknya. Oke Kak Dori, makasih ya buat penjelasan panjang lebarnya tentang iDrop ini. Nah, semoga kalian juga yang tadi sudah menyimak gitu ya, bisa makin paham soal iDrop. Nah guys, kita sekarang akan masuk ke sesi jawabin pertanyaan yang udah masuk ke kita seputar iDrop. Gimana Kak Dori, udah siap buat jawab pertanyaan member? Oke, lanjut. Oke, ask me anything ya sekarang. Oke, lanjut. Iya nih, Ask Me Anything-nya kita akan mulai. Ada pertanyaan pertama yang masuk dari Twitter dari @ranggajan. Curhat dong, iya dong. Ini kayak Mama Dede ya, tapi nggak apa-apa. Pertanyaannya gini, kalau garapan ETH itu worth buat digarap nggak ya? Soalnya kan gas fee-nya lumayan. Atau biasanya nunggu token pump keras dulu baru di swap. Dan minta tips nuyul cepat untuk orang yang kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore di real life. Gimana tuh Kak? Jawab dong. Oke, kita mulai dari garapan ETH dulu ya. Worth it atau enggak buat digarap? Menurutku sih semua garapan apapun masih layak buat digarap. Apalagi garapan di jaringan Ethereum-nya. Karena sekarang juga gas fee udah nggak setinggi setahun kemarin lah ya gitu, karena semenjak the merge yang udah terjadi gitu. Dan bisa dibilang juga beberapa airdrop di jaringan Ethereum sejauh ini cukup legit sih ya. Jadi saranku tetap dimaksimalkan aja. Kalau pertanyaannya tunggu pump keras baru di swipe atau enggak, itu balik lagi ke masing-masing aja sih. Disesuaikan sama gas fee saat itu juga. Karena kadang ada orang yang cuan $10 udah cukup, ada yang juga pengen buru-buru terus dijual $5 udah ngerasa cukup juga gitu. Jadi ya balik lagi ke kalian aja. Kalau soal token atau NFT-nya udah di tangan, ikutin feeling masing-masing aja lah ya. Buat tips nuyul, apalagi kalian yang kerja di real life dari pagi sampai sore, lebih baik dibatasin aja jumlah garapnya beberapa akun gitu. Kayak misalnya, aduh kalau harus jujur ya, aku pribadi garap cuma 5 sampai 6 akun aja gitu. Dan itu balik lagi ke kalian, jumlah garapnya tolong dibatasin aja sama manage waktunya juga. Gini deh, let's say di perjalanan pulang kerja nih ya, di rumah sebelum mandi, kalian bisa pisahin aja garapan hari ini yang mau dimaksimalkan. Yang ada di channel valuable itu dipisahin dulu. Nanti misal jam 8 malam, kalian garap tuh 2 sampai 3 jam sambil ngopi kan bisa. Jadi kalau ini balik ke manajemen waktunya aja sih. Seberapa mampu kalian supaya nggak ngeganggu ke kerjaan real life juga gitu. Cuma pasti ada minusnya nih buat kalian yang kerja pagi sampai sore. Yang pasti kalian bakal kelewat garapan FCFS dan sejenisnya gitu. Intinya kalian nggak bisa garap semua yang ada, tapi at least tetap konsisten juga itu udah cukup sih. Nah, kalau harus jujur sih ya, sebelumnya kayak beberapa dari kalian yang tahu aku nih ya, pernah hidup 1 kali 24 itu penuh sama airdrop doang nih ya, selama mulai dari bangun Valuable 2021 sampai beberapa bulan lalu, itu aku mutusin buat, oke, airdrop nih jadi side hustle aja deh. Karena kan aku sekarang fokus ngurusin segi bisnis Valuable sebagai media. Jadi, tapi aku selalu ngebiasain kayak minimal nggak boleh ada hari di mana aku sama sekali nggak garap airdrop satupun gitu. Biasanya aku garap itu kalau kerjaan utama udah selesai, terus sambil ngopi tengah malam itu cocok banget sih.
Tapi ya ini bentuk konsistensi dan kebiasaan sebenarnya. Tapi dari itu tetap ada hasil. Percayalah kalau emang rezeki nggak bakal kemana kok. Gitu. Betul Kaisla? Betul betul Kak Dori. Nah, jadi bener ya ngelihat ETH yang udah merge terus gas fee-nya udah tidak membabi buta kayak dulu gitu ya. Memang masih worth sih buat digarap. Sebelumnya aku sendiri pun kayak mau transfer, min atau swap di ETH itu kayak mikirnya beberapa kali gitu loh. Karena fee-nya memang kayak ratusan ribu. Terus kalau sekarang ya karena fee-nya udah lumayan gitu ya, nggak terlalu mahal ya. Udah sih kayak garap-garap aja gitu untuk urusan nanti swabnya atau gimana kita lihat nanti aja tergantung sama gue yang ada gitu. So jadi buat garapan ETH masih bisa kalian maksimalin karena biasanya ada juga nih yang JP-JP di apa ya jaringan ETH gitu. Terus juga bener nih buat kalian yang emang ada kerjaan di real life gitu ya, jangan sampai iDrop itu ngeganggu kerjaan kalian gitu ya. Jadiin aja kayak iDrop ini sebagai kerja sampingan aja gitu. Sesuaikan sama kemampuan kalian, sama waktu kalian pokoknya. Kayak gitu ya guys. Oke, makasih ya Karangga atas pertanyaannya. Semoga jawaban yang udah kita kasih ini bisa membantu Karangga gitu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pertanyaan selanjutnya dari Instagram yaitu dari Nurhaliza Munir. Pertanyaannya gini, contoh wallet yang bisa digunakan untuk airdrop atau pencairan sebuah koin apa ya? Ini tadi pertanyaannya sama kayak ada yang di grup gitu ya. Wallet recommended itu apa? Nah, boleh Kak Dori coba dijawab dulu. Oke, ini yang masih awam siapin catatannya ya mending ya, biar nggak bingung nantinya. Tapi habis ini boleh kok kalau mau tanya-tanya di grup, jangan sungkan. Admin kita 1 kali 24 kurang tidur ya kan. Sejauh ini kalau untuk garapan Ethereum, Binance Smart Chain atau Polygon atau sejenisnya deh, yang awalan addressnya itu 0x ya. Itu aku pribadi saranin kalian pakai Bitkit namanya. Bitkit ini bisa kalian install di Play Store. Aku kurang tahu kalau di App Store karena nggak pakai iOS. Nah, lalu jangan lupa selain Bitkit, siapin juga namanya MetaMask. Ini paling umum, wallet ini paling kompatibel karena udah cukup tua juga sih sebenarnya dan dipakai banyak orang ya. Nah, tapi drop yang rame belakangan ini kan jaringan Aptos ya. Ini beda nih walletnya kalau jaringan Aptos. Kalian perlu install ekstensi namanya Martian atau Petra Wallet. Googling aja nanti juga nemu pasti. Installnya di mana? Aku saranin buat yang lewat HP itu install di Kiwi browser atau Yandex. Itu udah cukup. Jadi kalian download dulu Kiwi atau Yandex, dibuka nanti install ekstensinya dan buat walletnya gitu. Nah tadi pertanyaannya ada dua ya. Satu lagi apa tadi pencairan sebuah koin itu apa? Aku masih bingung nih sama pertanyaannya. Tapi mungkin yang dimaksud cara nyairin token atau koin hasil airdrop ya. Ini sulit sih kalau dijelasin tanpa visual. Mungkin sementara kalian bisa tanya di grup dulu buat ini. Kalau udah dapet token atau koinnya nanti pasti dibantu sama admin-admin juga buat cara ngejual atau cairinnya gitu. Nanti kedepannya kita coba kasih panduan soal ini lengkap di website kalau kami udah launching supaya lebih enak deh. Oke, lanjut Kak. Oke, bener guys. Jadi kalau buat awal-awal ini cukup aja pakai Bitkip sama MetaMask. Itu cukup untuk jaringan EVM gitu ya. Ada juga kayak TRX dan sebagainya itu masih bisa kehandle lah di Bitkip. Terus juga nambahin ya, buat jaringan lain misalnya kayak Solana itu kalian bisa pakai Solid atau Phantom, terus juga Polkadot kalian bisa pakai Sub Wallet gitu. Pokoknya banyak bener dah guys wallet-wallet gitu. Pokoknya nanti juga Mimin itu kalau post iDrop bakal ngasih tahu gitu wallet apa yang dipakai buat di garapan tersebut gitu. Jadi kalian nggak usah bingung, oke? Okay? Terus soal pencairan sebuah koin itu mungkin maksudnya ngejual koin atau token kali ya. Maaf ya kalau salah ini mah. Biasanya tiap token atau koin itu kan beda-beda ya buat listing marketnya. Ada yang langsung di listing di exchange kayak Binance, MXC, Bitmart dan sebagainya. Lalu juga kalau list di DEX biasanya di Pancake, Uniswap dan sejenisnya gitu. Itu balik lagi sih. Nanti biasanya kita akan infoin gitu post di channel token mana aja dari hasil airdrop yang udah listing di market dan kalian bisa jual. Kayak gitu. Semoga membantu ya Kak Nur jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Instagram lagi, yaitu dari Kak Kozon. Pertanyaannya gini, dari awal Kak, terus yang harus disiapin apa aja nih buat main airdrop seperti wallet apa? Oh, jadi ini kayak
awalnya tools-toolsnya apa aja sih yang dibutuhin untuk kita main iDrop gitu ya. Boleh nih Kak Dori, silakan dijawab. Main airdrop ya, main-main. Oke, kalau wallet tadi udah dijawab ya. Sebenarnya masih banyak wallet lainnya. Karena kan beberapa project airdrop juga ada yang bikin wallet justru ya. Jadi ya kalian mengikuti aja kalau soal walletnya apa. Cuma yang umum itu tadi gitu, yang paling umum dan harus disiapin itu 3 wallet tadi. Bitkip, MetaMask, sama sekarang kalau mau ngikutin airdrop Aptos berarti siapin Martian atau Petra ya gitu. Nah, buat alat-alat atau persiapan lainnya, yang pasti dan paling wajib ya jelas sosmed gitu. Kayak akun Telegram, Twitter, Facebook, kadang Instagram, Discord, dan masih banyak lagi. Ini menyesuaikan sama airdrop yang kalian garap aja. Tapi buat yang simple sejauh ini, biasanya cuma butuh Telegram, Twitter, dan Discord itu udah cukup gitu, Kak. Oke, benar-benar. Jadi buat tools iDrop sendiri itu ya butuhnya paling cuman wallet sama sosmed aja. Jadi kalian yang mau nuyul pun juga cuman itu aja sih alat perangnya kayak wallet sama sosmed bikin aja sebanyak-banyaknya. Dan tadi juga udah jelasin sama Kak Dori gitu ya apa aja yang dibutuhkan. Nah, sisanya jika ada yang masih kalian kurang paham nanti kalian bisa diskusiin di grup valuable biasa. Kayak gitu ya guys. Jadi semoga membantu ya Kak Kojon jawabannya. Oke, ini kita lanjut pertanyaan terakhir yang masuk ke kita, yaitu dari Pool, ya dari Instagram ya, dari Pool. Pertanyaannya gini, dia katanya bakalan nanya-nanya seputar not. Aduh, bingung katanya nyari tutor di mana. Semoga membantu nih. Wah, not nih Kak Dori, gimana jawabnya Kak? Aduh. Waduh, 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 waduh. Kalau tutornya nggak bakal bisa dijelasin sekarang di sini sih, kalau kalau not ya, apalagi not nih. Karena rumitnya bukan main, bahkan aku pribadi nggak begitu menguasai Note sebenarnya jujur aja. Tapi tim penulis kita ke depannya bakal bahas ini di website. Gini deh, kalian sabar aja, tunggu kita launching website. Nanti di sana ada loh fitur yang namanya Valuni Ask. Di website kita sediain. Di situ kalian boleh atau bisa tanya apa aja yang kalian mau tahu seputar kripto, blockchain, atau airdrop. Semuanya lah ya pokoknya. Nanti pertanyaan yang paling relate atau bagus itu bisa kita bungkus jadi konten. Lengkap di situ kita bahas beserta visualnya biar gampang dipahamin gitu. Jadi langkah-langkah note apa yang harus disiapin semua kita taruh di situ. Gitu. Nah kalau di sini kan kita nggak bisa nunjukin visualnya ya repot lah ya gitu. Kita prepare-nya lama banget gitu. Dan mungkin di beberapa edisi yang lain kita bisa bahas ya gitu. Nah sedikit ngasih tahu juga deh website kita nanti ada pre-launch juga. Paling lambat awal Desember kalian bisa taruh email kalian di sana buat dapet pengumuman perilisan awal kita. Dan yang pasti ada rewardnya juga. Aku nggak tahu rewardnya apa, entah itu baju, entah Bitcoin atau apapun. Nanti kalian ikut aja di sana gitu. Cuma submit email aja kalau ibaratnya kayak waitlist ya, kurang lebih kayak waitlist airdrop waitlist gitu. Itu aja sih paling nggak. Oke, iya Kapul, maaf banget ya kita belum bisa jawab soal not di sini langsung. Pokoknya intinya stay tune aja di Valuable. Nah, buat kalian nih ya, jangan lupa channel sama grup Valuable-nya tuh di-pin biar nggak ketinggalan info. Terus juga tunggu aja nih soal perilisan website. Insya Allah fitur-fitur yang ada di dalam websitenya itu kita arahin buat ngebantu komunitas di Valuable biar makin pinter, makin semangat garapnya, dan makin banyak ilmunya soal perkriptoan. Oh ya, kita mau nanya nih, karena ini kan pertanyaan terakhir nih ya. Dari kalian ada yang mau coba nanya nggak? Boleh apa yang namanya langsung on kamera aja atau tanya di grup nanti kita coba jawab ya. Mau nanya sama mau nanya maksud garap 5 akun itu berarti kita siapin 5 akun gitu Min? Iya benar, titik namanya titik panggilnya siapa ya? Ya benar, jadi kita itu kalau misalnya mau nuyul atau mau goblin ya istilahnya kalau di valuable itu ya pokoknya kalau garap 5 akun berarti kita siapin 5 akun kayak sosmednya itu 5 akun semuanya, terus walletnya juga 5 akun semuanya kayak gitu ya. Katanya next dibikin live aja dong sekalian langsung kasih tutor cara ngerjain airdropnya dari yang bot, claim, atau form ikutan langsung praktek. Sebenarnya kita kan pengennya gitu, tapi kan ini kan edisi 1 ya. Ini edisi 1 di mana masih banyak orang yang pengen belajar gitu loh. Makanya kita bikinlah edisi masih basic banget, dasar banget gitu. Misalnya kita mau bahas tentang kondisi situasi market saat ini gitu kan bisa juga gitu. Kayak waktu itu kita bahas tentang Luna di grup gitu. Itu bisa nanti kita olah gitu. Buat sekarang kita basicnya dulu karena masih banyak yang baru. Jadi ya gitulah pokoknya. Lanjut Kak. Oke nih,
tadi penjelasan dari Kak Dori udah cukup panjang lebar juga ya soal ngadain live gitu. Tapi aku pengennya kalian tuh jangan langsung puas sama jawaban kita. Kalian harus tetap nyari tahu, belajar lagi biar makin banyak pengetahuan yang kalian ambil gitu. Di sini kita itu cuma bisa jelasin secara teorinya aja gitu. Terkadang untuk prakteknya kalian memang harus terjun langsung buat belajar gitu. Nanti kalau misalnya kalian udah stuck gitu kan, garap eyedropnya, nanti kalian bisa minta bantuan dengan diskusi di grup valuable kayak gitu. Oke guys, nggak kerasa nih waktunya sudah menunjukkan pukul 8.20. Kita juga sudah banyak bahas tentang seputar eyedrop. Dari tadi yang pertama itu apa itu eyedrop, bedanya eyedrop biasa sama giveaway, terus juga kelebihan garap eyedrop, jenis-jenisnya, terus tadi ada eyedrop yang JP-JP, terus juga pengenalan valuable, tadi juga kita udah tanya jawab. Pokoknya malam ini bener-bener kayak udah banyak ilmu yang disampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua ya. Oh ya guys, aku juga mau ngasih tahu kalau ini tuh Ask Me Anything kita yang pertama kan. Nanti sesuai tadi yang udah Kak Dori bilang gitu. Jadi kedepannya nanti Valuable bakalan sering ngadain diskusi kayak gini. Topiknya tuh luas, nggak cuma tentang iDrop aja, tapi masih ada di lingkup per kriptoan gitu. Terus pengisinya juga nanti kita ganti-ganti. Siapa tahu ada idola kalian tuh yang nanti jadi pengisi ininya apa? Pengisi pembicaranya gitu. Terus juga buat kalian yang punya ide ataupun juga keresahan gitu ya tentang yang memang perlu dibahas, kalian bisa kontak aku ataupun juga Kak Dori buat idenya. Nanti kalau misalnya cocok nanti kita langsung gaskeun bikin lagi diskusi kayak gini. Selain ide juga nih di sini kalian yang punya ide apa ya? Misalnya rekomen pembicara gitu ya, atau misalnya kalian yang pengen jadi pembicara juga bisa kalian nanti chat ke kita, tapi asal benar-benar sesuai sama kapabilitas kalian gitu ya, sesuai dengan bidang kalian, karena kita nggak mau ngasih ilmu tapi nggak sesuai sama bidang orang tersebut gitu. Oke guys, karena sudah makin malam nih ya, makasih buat kalian yang udah ikut berpartisipasi di apa ya, Ask Me Anything Valuable yang pertama ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari aku dan juga Kak Dori. Terakhir, ikan hiu makan pepaya. See you and goodbye ya. Dadah guys. Makasih.